Ada pelajaran-pelajaran dalam hidup yang tidak bisa diajarkan oleh buku, guru, atau seminar manapun. Ada kebenaran-kebenaran yang hanya bisa ditanamkan melalui rasa sakit, melalui kegagalan, melalui kehilangan. Dan Napoleon Hill, penulis legendaris dari Think and Grow Rich, menemukan beberapa dari pelajaran terbesarnya bukan di puncak kesuksesan, tapi di saat paling gelap dalam hidupnya. Bayangkan seorang pria yang percaya sepenuh hati bahwa kekuatan pikiran bisa membentuk kenyataan. Dia tidak sekadar menulis ide itu, dia menghidupinya, bahkan ketika dunia meragukannya, meninggalkannya, dan menertawakannya. Dia menjalani kemiskinan, ditolak penerbit, dicemooh oleh orang-orang yang belum pernah mengambil risiko seperti dirinya. Tapi justru disitulah kebijaksanaan sejati dibentuk. Tidak dalam kenyamanan, tapi dalam krisis. Hill tidak dilahirkan sebagai guru sukses. Dia ditempa olehnya. Pelajaran pertama datang ketika dia kehilangan hampir segalanya: uang, reputasi, dan harapan. Tapi dalam keheningan setelah badai itu, dia menyadari satu hal. Keyakinan bukanlah ide yang indah, itu adalah keputusan. Keyakinan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri darimu, bahkan ketika dunia mengambil semua yang lain. Keyakinan adalah satu-satunya bahan bakar saat kamu berada di jalan yang gelap dan tidak ada petunjuk arah. Dan kalau kamu bisa menjaga keyakinan itu hidup, bahkan ketika semuanya tampak hancur, maka kamu sudah memegang kunci yang Hill temukan dengan darah dan air mata. Kalau kamu merasa pernah ada di titik itu, dihancurkan, diragukan, dan ditinggalkan, maka video ini dibuat khusus untukmu. Jangan lewatkan pelajaran kedua dan ketiga, karena itulah yang mengubah luka Napoleon Hill menjadi warisan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam ke pelajaran berikutnya, pastikan kamu klik like jika pesan ini menyentuh hatimu, dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video transformasional lainnya. Kamu akan melihat bahwa setiap video di sini bukan sekadar konten, tapi perjalanan kesadaran. Napoleon Hill tidak pernah mencari motivasi. Dia mencari pemahaman. Dan pemahaman itu tidak datang dari mendengar pujian, tapi dari mengalami penolakan. Itulah pelajaran kedua yang akan kita masuki. Disiplin dalam kegelapan. Tidak ada kekuatan yang lebih menakutkan dan sekaligus lebih membentuk jiwa manusia dibandingkan kesendirian. Dan di sanalah Napoleon Hill benar-benar belajar arti disiplin sejati. Bukan ketika dia dikelilingi oleh kesuksesan, tetapi ketika dia berdiri sendirian, dilupakan, dan diragukan oleh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Bayangkan bangun setiap pagi, tanpa kepastian apakah akan makan siang hari itu. Bayangkan menulis halaman demi halaman, bukan karena ada yang membayar, tapi karena ada api yang tidak bisa padam di dalam dirimu. Hill menulis Think and Grow Rich dalam keadaan seperti itu. Dalam malam-malam yang panjang, dengan tangan gemetar karena kelaparan dan pikiran diliputi oleh keraguan. Tapi dia tetap menulis, karena disitulah disiplin lahir. Disiplin bukan tentang bangun jam 5 pagi atau menyusun jadwal rapi. Disiplin sejati adalah ketika kamu tetap melangkah, meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, dan tidak ada jaminan hasil. Disiplin sejati adalah janji diam yang kamu buat pada dirimu sendiri, dan kamu tepati, bahkan saat hatimu sendiri mulai meragukannya. Hill tahu bahwa banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berbakat atau tidak cukup pintar. Mereka gagal karena mereka tidak bisa bertahan dalam keheningan. Mereka butuh tepuk tangan, sorakan, validasi, tapi hidup tidak akan selalu memberimu itu. Kadang-kadang, satu-satunya suara yang kamu punya adalah bisikan dari dalam hatimu yang berkata, "Teruskan, hanya sedikit lagi." Itulah suara yang membedakan orang biasa dari legenda. Dan Hill mendengarnya di tengah sunyi, di tengah keraguan, di tengah kelaparan.
Dia tidak tahu bahwa buku yang dia tulis akan menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah pengembangan diri. Dia hanya tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, maka hidupnya tidak akan pernah punya arti. Dan terkadang, satu-satunya hal yang kamu butuhkan untuk melanjutkan adalah kesadaran bahwa kamu tidak bisa kembali. Disiplin yang lahir dalam penderitaan bukan hanya membuatmu kuat, itu membuatmu berbahaya. Karena orang yang tidak bisa dihentikan oleh rasa sakit, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan itulah mengapa pelajaran ketiga, pelajaran terakhir, adalah pelajaran yang paling menyakitkan, namun juga paling membebaskan. Karena ketika kamu menguasai keyakinan dan disiplin, masih ada satu hal terakhir yang harus kamu taklukkan, dirimu sendiri. Jangan kemana-mana. Apa yang akan kamu dengar berikutnya bisa mengubah cara kamu melihat hidup untuk selamanya. Musuh terakhir bukan terletak di luar dirimu, bukan pesaingmu, bukan haters, bukan sistem. Musuh terakhir yang harus kamu taklukkan adalah dirimu sendiri. Dan itu adalah pertempuran yang Napoleon Hill tidak bisa hindari. Setelah semua penolakan, semua kegagalan, semua penderitaan, masih ada satu suara yang lebih keras daripada semuanya. Suara dalam kepala yang berbisik bahwa kamu tidak cukup, kamu tidak layak, kamu terlalu terlambat, kamu terlalu lemah, kamu terlalu rusak. Itulah suara yang terus mengikuti Hill, bahkan setelah dia mulai dikenal, bahkan setelah bukunya mulai tersebar, karena luka lama tidak hilang hanya karena dunia mulai memuji. Luka-luka itu hanya berubah bentuk, dan terkadang pujian bisa lebih mematikan daripada cemoohan, karena pujian bisa membuatmu berhenti lapar, berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Hill menyadari bahwa keberhasilan sejati bukanlah tujuan. Itu adalah perjalanan tanpa akhir untuk menaklukkan ego, rasa takut, dan keraguan yang terus datang dalam bentuk baru. Setiap level baru dalam hidupmu akan membawa versi baru dari dirimu sendiri yang harus kamu kalahkan. Ada saat-saat di mana Hill merasa sombong, berpikir dia telah tiba. Dan dalam saat-saat itulah dia paling berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena ketika kamu mulai merasa puas dengan siapa dirimu, kamu berhenti menjadi siapa kamu bisa jadi. Dia pernah berkata, banyak orang gagal bukan saat mereka jatuh, tapi saat mereka berhenti naik. Menaklukkan diri sendiri berarti jujur dengan bayanganmu. Melihat ke dalam dan mengakui bahwa kamu masih memiliki bagian yang takut, bagian yang malas, bagian yang mudah tergoda oleh kenyamanan. Dan bukannya menyangkalnya, kamu berdamai dengan sisi itu. Lalu kamu memilih untuk tetap melangkah, bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu sudah sadar. Hill tahu, tidak ada kesuksesan sejati tanpa transformasi batin, dan transformasi itu bukan momen ajaib. Itu adalah serangkaian keputusan kecil setiap hari untuk melampaui versi dirimu kemarin. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tersesat, bimbang, atau kecewa dengan dirimu sendiri, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus sempurna untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur dan berani. Berani untuk bangkit lagi. Berani untuk belajar dari rasa malu. Berani untuk berubah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena saat kamu bisa menaklukkan dirimu sendiri, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dan itulah warisan terbesar dari Napoleon Hill. Bukan bukunya, tapi jiwa di baliknya. Jiwa yang berdarah, gagal, menangis, tapi tidak pernah menyerah pada dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa bahwa dunia tidak adil, kamu benar. Jika kamu pernah merasa bahwa hidup ini keras, kejam, dan penuh luka, kamu juga benar. Tapi kebenaran terbesar bukanlah di situ. Kebenaran terbesar adalah ini. Luka-luka itu bisa menjadi bahan bakarmu. Kegelapan itu bisa menjadi obormu. Dan rasa sakit itu bisa menjadi kekuatanmu.
Napoleon Hill tidak menulis dari Menara Gading. Dia menulis dari jurang penderitaan, dan justru karena itulah kata-katanya abadi. Karena dia tidak berbicara dari teori, dia berbicara dari pengalaman nyata, dari air mata, dari ketakutan, dari kekalahan, tapi juga dari keberanian untuk bangkit lagi dan lagi. 3 pelajaran yang dia pelajari dengan cara yang paling menyakitkan, kini menjadi warisan yang menyelamatkan jutaan jiwa. Keyakinan adalah keputusan, bukan perasaan. Disiplin adalah kesetiaan dalam keheningan. Dan musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Dan jika kamu mampu merangkul 3 pelajaran ini, bukan sekadar memahaminya, tapi menghidupinya, maka kamu tidak hanya akan menjadi sukses di luar. Kamu akan menjadi tak tergoyahkan di dalam. Bukan uang yang akan memberimu kedamaian, bukan pengakuan, bukan gelar, tapi kekuatan batin yang kamu bentuk saat kamu memilih untuk terus melangkah. Meski dunia berkata kamu harus berhenti. Jangan tunggu sampai dunia mempercayaimu. Percayai dirimu dulu. Jangan tunggu sampai kondisi sempurna. Bertindaklah di tengah kekacauan. Jangan tunggu sampai tidak takut. Bergeraklah bersama rasa takutmu. Karena di saat kamu melakukan itu, kamu tidak lagi hanya mendengar kata-kata Napoleon Hill. Kamu menjadi jiwa yang dia coba bangkitkan. Dan kalau kamu merasakan kekuatan dari video ini, jangan biarkan itu berhenti di sini. Klik like sekarang, bukan untuk algoritma, tapi untuk menegaskan pada dirimu sendiri. Aku memilih untuk bangkit. Dan subscribe ke channel ini, karena setiap video adalah panggilan untuk jiwa-jiwa yang siap naik ke versi tertingginya. Tulis di komentar, aku tak akan menyerah pada diriku sendiri. Dan biarkan dunia tahu bahwa kamu hidup, sadar, dan siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat. Tetap bangkit. Dan seperti kata Napoleon Hill, apapun yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia dan diyakini dapat dicapai.